Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Jampang TV dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh pupuk kotoran puyuh, pupuk kompos kotoran puyuh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman durian. Ini merupakan hasil penelitian sederhana yang saya lakukan kurang lebih selama 2,5 tahun, sama seperti usia pohon durian yang ada di belakang saya ini. Ikuti terus video ini sampai selesai untuk mengetahui pengetahuan seputar tanaman durian. Sebelum ke bagian pembahasan, buat Anda yang baru saja bergabung dengan kami, channel ini membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan peternakan, pertanian, serta potensi usahanya, hingga strategi dalam berwirausaha. Jangan lupa subscribe teman-teman agar mendapatkan informasi yang bermanfaat berikutnya. Dukung kami terus untuk memajukan para petani Indonesia, memajukan para peternak Indonesia, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Pupuk kotoran puyuh ini memberikan sumbangan bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman durian, bermula dari pengaruhnya terhadap sifat fisika tanah, sifat kimia, dan sifat biologinya. Bahan organik memberikan sumbangan unsur hara terhadap pertumbuhan tanaman durian. Unsur hara ini merupakan hasil dari mineralisasi mikroorganisme. Bahan organik tadi akan diurai oleh mikroorganisme sehingga mengubahnya menjadi bahan anorganik yang menyediakan unsur hara sehingga dapat diserap oleh tanaman durian. Pemberian kompos ini memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman durian, di mana saya memberikan dosisnya kurang lebih 40 sampai 70 kg per tanaman dalam kurun waktu 6 bulan. Tentunya jumlah pupuk ini diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman durian atau sesuai dengan usianya. Semakin usianya bertambah, berarti kebutuhan pupuknya juga bertambah. Dalam penelitian ini, saya benar-benar tidak menggunakan pupuk kimia sintetik maupun yang diberikan dalam bentuk semprot ataupun dalam bentuk kocor. Jadi benar-benar perlakuan yang saya berikan ini hanya menggunakan pupuk kotoran puyuh selama 2,5 tahun ini. Aplikasi pupuk kotoran puyuh ini memberikan hasil yang sangat baik dibandingkan dengan tanaman durian yang tidak diberikan pupuk kotoran puyuh. Dengan hasil penelitian sederhana ini disarankan untuk dapat diterapkan oleh para petani tanaman durian dengan dosis yang terbaik tadi kisaran antara 40 sampai 70 kg setiap 6 bulan sekali pada tanaman durian. Untuk pengaplikasian pada tanaman lain serta di daerah lain tentunya memerlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ini merupakan pohon tanaman durian, contoh tanaman durian yang menjadi fokus penelitian saya selama 2,5 tahun. Jadi pada tanaman durian ini saya berikan perlakuan menambahkan pupuk kotoran puyuh sesuai dosis tadi yang telah dijelaskan. Kemudian perlakuan apa saja yang diberikan selain pupuk kotoran puyuh. Nah, saya memberikan perlakuan lain yaitu dengan cara melakukan pruning atau pemangkasan ranting ya. Jadi diupayakan tunas yang tumbuh itu hanya dari batang utama saja ya. Nah, setiap tunas yang ada di ranting ataupun di dahan ini harus dibersihkan, bertujuan agar pertumbuhan vegetatif tanaman durian ini lebih maksimal. Selain dari pemangkasan ranting, yang saya lakukan adalah menghindarkan tanaman durian ini dari tanaman yang lain ya, jadi supaya tidak terhalangi kebutuhan sinar mataharinya. Untuk pencegahan hama ya, saya menginginkan merawat tanaman durian ini dengan cara organik karena kebetulan dekat rumah, kemudian dekat kandang puyuh. Saya khawatir karena
tanaman durian ini jika diberikan obat semprot sintetik kimia ini akan mengganggu kesehatan. Dan ini tentunya sesuai dengan visi misi Jampang Farm TV, menginginkan pertanian organik yang mandiri. Jadi saya melakukan pencegahan ataupun penanganan penyakit ini, terutama yang diakibatkan karena serangga atau insek, dengan cara manual. Jadi terlihat bahwa di sini ada beberapa daun yang memang terkena ulat gitu. Jadi ulatnya saya buang langsung. Kemudian kalaupun ada di sini tumbuh jamur atau lumut, maka cukup saja saya bersihkan dengan cara menggunakan sikat yang lembut. Dan kalau untuk diterapkan dalam skala kebun yang besar memang sulit, tapi ini kan saya bertujuan melakukan penelitian sederhana dan memberikan perawatan yang ala kadarnya, jadi bukan suatu SOP standar yang diterapkan. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang saya berikan ini memberikan nilai tambah bagi sahabat-sahabat yang ingin berkebun di rumah. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita ini rajin menanam supaya esok lusa kita merasakan hasil panennya. Berikut ini saya sajikan 3 tanaman durian yang umurnya sama namun diberikan perlakuan yang berbeda. Untuk tanaman durian yang pertama, ini merupakan fokus penelitian saya sebagai fokus variabel yang saya teliti, yang lainnya hanya sebatas variabel kontrol saja. Nah, jadi tanaman durian ini saya berikan perlakuan tadi, diberikan pupuk kotoran puyuh dengan dilakukan pruning. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Ini umur 2,5 tahun. Jadi saya benar-benar sekali lagi tidak memberikan perlakuan tambahan, khususnya pupuk kimia sintetik. Ini merupakan tanaman durian yang kedua sebagai variabel kontrol ataupun pembanding, di mana tanaman ini saya hanya memberikan pupuk dasar pada saat awal penanaman, sama dengan tanaman pohon yang pertama tadi yang sudah saya review. Namun kesananya saya tidak memberikan pupuk kotoran puyuh. Dan hasilnya seperti ini sahabat-sahabat. Ini umurnya sudah 2,5 tahun seperti ini. Jadi ini merupakan pembelajaran buat kita apabila tanaman dibiarkan tanpa dirawat, ternyata hasilnya kurang bagus. Dan ada temuan lagi membuktikan bahwa jika kita menanam durian dekat dengan tanaman singkong, karena sifat singkong ini menyerap nutrisinya sangat kuat, maka dapat terlihat ini terbukti dapat menghambat pertumbuhan tanaman durian. Mari kita lihat untuk tanaman yang ketiga sebagai variabel pembanding ataupun variabel kontrolnya. Nah, ini sahabat-sahabat tanaman durian yang ketiga masih sama umurnya. Ini hanya diberikan perlakuan sama dengan tanaman yang ke satu. Perlakuan yang samanya yaitu diberikan pupuk kotoran puyuh setiap 6 bulan sekali dan dapat kita lihat tumbuh subur. Nah, namun tanaman ini tidak saya lakukan perlakuan tambahan pruning. Dapat kita lihat tanaman durian ini tumbuhnya tidak beraturan ya teman-teman. Kemudian ini batang dahan-dahannya terlihat kecil, ditumbuhi tunas-tunas di sini dan sangat tidak beraturan. Ini menunjukkan bahwa memberikan perlakuan pruning sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman durian. Jadi durian itu diharapkan pada fase pertumbuhan vegetatif, nutrisi itu diserap untuk pertumbuhan vegetatif pada batang. Dan solusinya adalah dengan cara melakukan pruning. Kemudian di sini di sampingnya ada tanaman rambutan. Adanya tanaman rambutan ini juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman durian ini, sahabat-sahabat. Jadi diupayakan tanaman durian betul-betul tidak terhalangi sinar mataharinya oleh tanaman yang lain. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan tanaman durian yang optimal pertumbuhan vegetatifnya dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, memberikan pemupukan organik secara berkala per 6 bulan sekali dengan dosis 40-70 kg per tanaman sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, melakukan pruning pada
batang dahan ya, dan hanya menyisakan tunas dari batang utama. Yang ketiga adalah melakukan penyiangan, jadi jangan sampai tanaman durian ini dekat dengan pohon lain yang mengganggu sinar mataharinya. Yang keempat adalah menghindarkan tanaman yang menjadi kompetitor untuk menyerap nutrisi seperti tanaman singkong. Kemudian yang kelima adalah melakukan pencegahan dan melakukan pemberantasan hama dan penyakit. Mudah-mudahan para petani di Indonesia semakin maju, jaya, dan mandiri. Saya Sigit Ratulangi, owner Jampang Pam, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.